Kita bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Edi MPA. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Segala pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yohanes 4 ayatnya 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terimalah salam Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami dan menyertai juga. Bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepada-Mu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kebenaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepada-Mu.
ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan 9 yang mengatakan kepada kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setelah kita menerima pengampunan dosa, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis di dalam surat kiriman Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 4 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang mengatakan kepada kita, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk masuk di dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita hari ini diambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16. Tapi sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami akan baca dan dengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil dan dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia berkelana sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu itu angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim libur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantung
dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat hidupnya kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang berlutut dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian pembacaan Alkitab. Dalam hati dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah maraknya bangsa-bangsa di dunia, termasuk di negara kita Indonesia, memerangi pandemi COVID-19, dan di tengah-tengah kemajuan informasi dan telekomunikasi atau IT, maka sekarang ini kita kebanjiran berita-berita baik yang benar dan resmi maupun berita-berita hoax, dan karenanya kita menjadi bingung dan dibingungkan mendengar dan menerima berita-berita. Belum lagi stigma-stigma yang berkembang di masyarakat sebelum ada hasil tes, mereka ditolak rumah sakit, serta mendapat stigma dari lingkungan. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Saudara-saudara, bacaan kita hari Minggu ketiga Prapaskah melalui surat Yudas Saudara Yakobus atau saudara tiri Yesus, seperti yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55 dan juga Injil Markus pasal 6 ayat 3. Surat Yudas ini awalnya mau membicarakan soal keselamatan bersama oleh anugerah kasih karunia dan pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi kemudian dialihkan dengan memberitahukan ada penyesat-penyesat di dalam persekutuan yang mengajarkan hal yang keliru dalam memahami anugerah keselamatan. Kelirunya seperti apa? Anugerah keselamatan dipahami mengizinkan mereka untuk berbuat dosa, atau dalam bacaan kita mengatakan melampiaskan hawa nafsu tanpa lagi menerima hukuman, karena Yesus Kristus sudah menjadi korban hukuman atas perbuatan manusia. Lalu hal yang kedua, kekeliruan penyesat adalah menghina pernyataan rasuli tentang pribadi dan tabiat Yesus, atau dalam bacaan kita hari ini dikatakan menyangkal Tuhan Yesus satu-satunya penguasa dan Tuhan.
seperti yang dinyatakan di dalam ayatnya yang keempat pembacaan kita tadi. Oleh karena itu, maka Yudas menasihatkan orang-orang percaya yang pertama untuk berjuang tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata mempertahankan iman menggambarkan suasana pertempuran rohani yang harus dipertahankan oleh setiap orang yang setia pada imannya. Yang kedua, Yudas menasihatkan orang-orang percaya untuk menentang mereka yang memutarbalikkan firman Tuhan dengan tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan tidak membiarkan pemberitaannya dilemahkan oleh orang-orang yang menyesatkan dan memecah belah persekutuan dengan memutarbalikkan kebenaran ajaran Kristus. Nasihat yang ketiga kepada orang-orang percaya, Yudas mengatakan supaya orang percaya bersikap kritis dalam berhadapan dan melawan penyesat yang berada bersama-sama di dalam satu lingkungan persekutuan. Karena penyesat yang sedang melancarkan propaganda ajaran tidak pernah memasang pelang atau spanduk yang bertuliskan bahwa mereka adalah penyesat. Atau dalam situasi sekarang, mereka sedang melancarkan berita-berita hoax di tengah-tengah keriuhan bermacam-macam berita tentang pandemi COVID-19. Bahkan memanfaatkan situasi yang ada untuk mencari keuntungan di atas situasi yang ada sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan yang mendasar di tengah-tengah berita yang kita terima adalah bagaimana kita bersikap tentang berita-berita itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita minggu ini adalah awas banyak penyesat. Maka yang pertama harus kita perhatikan adalah untuk berpegang teguh pada ajaran Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau mempertahankan ajaran iman itu. Lalu yang kedua, di sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kita, apapun dan bagaimanapun kehidupan kita, tetap Dia yang kita percayai dan kita imani. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan mempertahankan iman, kita menerima keselamatan hidup yang dijanjikannya. Keempat, kitalah yang harus selalu memperingatkan diri sendiri dan juga saudara seiman agar tidak tertipu oleh para penyesat yang berada dekat dengan kita. Jangan sampai mereka yang mempengaruhi kita, tetapi kitalah yang seharusnya mempengaruhi mereka. Yang kelima, saudara-saudara, kita harus selalu waspada dan kritis dalam menerima berita apapun, untuk menjadi pembawa berita yang tidak menyesatkan, bahkan memecah belah keutuhan persekutuan, memecah belah masyarakat serta bangsa dan negara. Melainkan kita harus menjadi pembawa-pembawa berita yang benar, bukan menurut kita sendiri, tetapi menyenangkan Tuhan.
Inilah pesan dari renungan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dan melimpahkan kesehatan terus dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di tengah-tengah situasi berbagai bangsa di dunia ini, termasuk di dalamnya di negara kita, Indonesia. Sekarang ini sedang merangkak pandemi COVID-19. Saudara-saudara, ya Tuhan, di tengah-tengah kemajuan ilmu, pengetahuan, informasi dan telekomunikasi, maka berita-berita baik dan benar maupun berita-berita hoax membanjiri kehidupan kita saat ini, sehingga menyebabkan kita bingung dan dibingungkan mendengar berita-berita. Belum lagi berkembang stigma di masyarakat terhadap orang-orang yang belum tentu positif pandemi COVID-19, tetapi sudah mendapatkan stigma dari lingkungan. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan berikan kami untuk membawa berita-berita yang baik, membawa berita-berita yang benar, bukan membawa berita-berita yang menyesatkan, bahkan memecah belah keutuhan persekutuan, memecah belah masyarakat, serta memecah belah
bangsa dan negara. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk menjadi pembawa-pembawa berita yang benar, tapi bukan menurut kehendak kita sendiri, tetapi yang menyenangkan Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau mendoakan untuk upaya-upaya dari bangsa-bangsa. Kami mau mendoakan untuk upaya dari bangsa Indonesia di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami mau mendoakan untuk semua orang yang terkena. Tuhan pulihkan mereka. Yang mengalami harus meninggal karena orang-orang ini terkena. Biarlah Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan juga Tuhan tolong supaya stigma-stigma yang ada di lingkungan tidak menjadi beban yang harus mereka tanggung untuk seterusnya. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk dunia ini. Biarlah Tuhan pulihkan kembali. Bapa di dalam surga, inilah doa pengharapan yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang tersedia di gereja. Kotak yang tersedia adalah untuk kolektor, persembahan kotak pembangunan, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang terkumpul. Kita berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin.
Jemaat sekalian, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.